selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Seperti pujian kita pada sore hari ini, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, kita berkumpul lagi dalam kasih Tuhan. Untuk itu mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami bersyukur, kami datang kepadamu, menyembahmu, memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerahmu kami dapat bertemu kembali di sore hari ini untuk beribadah di Desire ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati mulut, tangan, telinga, kaki, bahkan seluruh tubuh kami ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami walaupun di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menyenangkan-Mu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tema kita hari ini apa adik-adik? Tema kita pribadi yang sukses. Iya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, kita harus terus bekerja seperti pujian kita pada sore hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan,
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Biarlah ungkapan kita ini kita sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bahwa kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan dan mau dibentuk untuk menjadi bejana yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku saat
Selamat siang, selamat sore adik-adik semua yang ada di Desire YPDPA. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik melalui daring, walaupun tidak bisa berjumpa secara langsung. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID ini masih bisa kita dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Dan hari ini saya diminta oleh pembina Desire untuk menyampaikan satu tema yang indah mengenai pribadi yang sukses menurut Alkitab. Nah, sebelum kita mulai acara perenungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sangat bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan adik-adik hamba-Mu yang ada di Desire YPDPA setelah 7 bulan tidak bisa melaksanakan acara oleh karena pandemi COVID-19. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan sehingga boleh bersama dalam keadaan yang walaupun terpisah jarak tempat, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah melalui daring ini. Hamba-Mu berdoa kepadamu agar Engkau memberkati acara pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah itu akan menguatkan seluruh remaja yang mendengarkannya. Kami serahkan waktu ini padamu, biarlah Engkau yang berotoritas dalam acara ini, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dunia ini banyak satu pandangan tentang sukses. Ada yang menyatakan bahwa sukses ketika seseorang berhasil di dalam karir, sehingga upaya daripada orang-orang muda memacu prestasi dan kehidupannya untuk mencapai sebuah kedudukan. Dan mungkin juga ada yang berhasil menduduki posisi penting dan demikian dihormati. Apakah itu sukses yang seperti itu menjadi sukses menurut pandangan Alkitab? Ada juga yang melihat bahwa sukses itu ya seperti remaja misalnya menjadi orang yang terkenal, ya. Ada aktor, aktris film Korea yang terkenal, lalu itu menjadi idola remaja dan mereka berupaya bagaimana hidup di dalam kesuksesan menjadi orang yang terkenal. Sehingga tidak jarang remaja-remaja berpacu menjadi orang terkenal dan mereka bermimpi menjadi seperti yang diharapkan. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa banyak orang-orang yang terkenal tidak sukses dalam kehidupannya karena di akhir hidupnya yang terjadi adalah keampahan. Kita bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi dengan Whitney Houston, bagaimana mati secara tragis. Nah, apakah popularitas itu menjadi acuan seseorang itu dapat sukses? Atau juga mungkin bagi adik-adik remaja bisa melihat betapa indahnya kalau bertemu, berjumpa atau memiliki seorang pacar yang ganteng atau wanita yang sangat cantik, dan itu menjadi sebuah impian. Namun ada beberapa kondisi yang kita dapat lihat, kecantikan dan kegantengan juga yang dimimpikan sebagai satu bentuk kesuksesan kehidupan ternyata tidak mendukung satu keadaan bahwa seseorang itu sukses. Apabila sudah mendapat pasangan yang ganteng ataupun yang cantik, dan ini dapat kita lihat di dalam seorang artis Korea yang sangat terkenal, baru beberapa bulan menikah,
ternyata kegantengan dan kecantikan itu tidak mendukung satu keluarga yang sukses. Nah, atau juga mungkin banyak orang yang berfoto-foto di mobil-mobil, di rumah-rumah yang besar dan sebagainya sebagai lambang kesuksesan, dengan pengertian bahwa menjadi sukses adalah kalau punya rumah yang bagus, punya benda-benda yang antik dan sebagainya, atau juga menjadi memiliki yang namanya mobil-mobil yang luar biasa mahal. Nah, namun kita perhatikan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki benda-benda dan mobil-mobil yang indah-indah dan bagus juga tidak menunjukkan dapat menikmati kesukacitaan di tengah-tengah seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang ada dan hidup pada zaman sekarang ini di tengah-tengah dunia ini? Adik-adik mungkin berpikir, apa sih yang menjadikan kita pribadi yang sukses? Lalu pribadi yang sukses menurut Alkitab itu yang bagaimana? Untuk itu saya akan membawakan tema ini dengan satu contoh mengenai seorang Yusuf. Kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Jainat Pahanea, serta memberikan Asnat anak Potifera, Iman di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang menarik yang kita dapat tangkap ketika kita melihat satu anak muda seperti Yusuf, seorang yang tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pejabat, kedudukan besar dan sebagainya. Nah, Yusuf ternyata melihat betapa kesuksesan itu tergantung kepada kehidupannya, apakah bersama Tuhan atau tidak. Jadi pribadi yang sukses adalah sebuah pribadi bagaimana dia meletakkan semua kehidupannya di dalam pimpinan Tuhan dan masuk ke dalam perencanaan yang Tuhan kehendaki baginya. Jadi kalau kita melihat bagaimana seorang Yusuf, kita melihat Yusuf ini di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak mudah mengalami kehidupannya.
Sehingga kesuksesan yang dia alami adalah kesuksesan yang dimulai dari langkah-langkah kecil, bagaimana dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dan kehidupan ini dia nikmati di dalam setiap langkahnya, apakah dia mengalami kesulitan atau kesukaran atau mengalami pergumulan-pergumulan apa saja. Kalau kita perhatikan sebelum dia dilantik, kita melihat betapa pribadi yang sukses ini ternyata dimulai dari suatu keadaan yang tragis. Yang pertama, dia dijual oleh saudara-saudaranya, oleh karena dia menceritakan sesuatu yang sebenarnya, mimpi yang sebenarnya. Lalu dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dia dijual dan memasuki dunia yang baru, dunia di mana budaya yang berbeda karena harus tinggal di Mesir. Lalu kemudian dia menjadi budak dan harus bekerja dalam sebuah keluarga yang kaya di Mesir, namun dia pasti mengalami yang namanya tekanan dan sebagainya. Dia mengalami kesulitan yang pertama untuk harus pindah dari rumah orang tuanya ke tanah Mesir. Lalu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, dia difitnah oleh istri Potifar, dituduh ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tetapi sebenarnya itu fitnah. Sehingga kalau kita melihat betapa pun kita di dalam kehidupan ini ingin masuk di dalam suatu kesuksesan, kita tidak pernah luput adik-adik di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Misalnya saja kita perhatikan di keluarga yang sendiri pun dia dijual, dia tidak disenangi. Lalu yang kedua, di tengah dunia pekerjaannya pun dia dituduh difitnah. Lalu yang ketiga, dia dimasukkan dalam penjara. Ini sebuah etapa kesulitan-kesulitan yang dialami. Sehingga kalau kita melihat betapa pribadi yang sukses itu tidak lepas daripada kesulitan-kesulitan. Jadi kalau adik-adik misalnya sekarang mengalami kesulitan, apakah di sekolah, bagaimana mengerti pelajaran, lalu kemudian berteman sulit dan sebagainya, sering tidak disukai dan sebagainya, adik-adik jangan merasa betapa pengalaman-pengalaman itu tidak penting sebagai sebuah langkah menuju kepada pribadi yang sukses. Karena kesulitan-kesulitan tadi ternyata itu sangat penting untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf ketika dia mengalami yang namanya kesulitan untuk diterima oleh saudaranya, lalu kemudian di dalam dunia pekerjaannya pun menjadi pekerja Potifar, dia difitnah, lalu kemudian dia harus masuk dunia yang lebih keras di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia tahanan. Jadi kita perhatikan bahwa ketika seseorang hidup di dalam rencana Tuhan, maka itu langkah di dalam kehidupannya menjadi sebuah pribadi yang sukses. Lalu yang terjadi pada pribadi Yusuf ini, maka ketika seseorang masuk dalam perencanaan Tuhan, apa yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37, Yusuf dilantik di tanah Mesir. Apakah Yusuf dilantik di Mesir sebagai penguasa itu menjadi tujuan hidup Yusuf? Tidak. Dia tidak pernah bermimpi menjadi penguasa dan sebagainya. Dia hanya pernah bermimpi bagaimana Tuhan yang dia percayai, yang hidup di orang tuanya Yakub, untuk memimpin hidup dan kehidupannya supaya menjadi berkat. Dan Yusuf ternyata setelah kesetiaan di dalam setiap pergumulan
demi pergumulan, maka Yusuf akhirnya dibuat Tuhan menjadi seorang yang sangat luar biasa besarnya, menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Nah, kalau adik-adik ingin masuk ke dalam sebuah kehidupan di dalam pimpinan Tuhan, dan dalam contoh ini Yusuf menjadi seorang penguasa di tanah Mesir, itu merupakan satu contoh kepada seseorang yang Tuhan ingin genapkan rencana kehidupan hambanya untuk menjadi alat Tuhan di dalam menyelamatkan satu suku bangsa Israel untuk bisa eksis di tengah-tengah dunia. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah dikatakan sukses kalau kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan ingin genapkan melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, Yusuf menjadi seorang pribadi yang sukses itu adalah dimulai dari sebuah kehidupan yang bertanggung jawab. Apapun keadaan yang dia alami, apakah dia harus diri keluarga, kemudian di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tawanan dan tahanan, dia tetap seseorang yang menunjukkan satu tanggung jawab, dan dia lakukan secara sempurna semua kegiatan dan kehidupannya. Kalau kita melihat misalnya ketika dia menjadi pengawas daripada peternakan bapaknya yang dikelola oleh abang-abangnya, dia menyampaikannya dengan penuh tanggung jawab untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada Yakub, orang tuanya. Lalu ketika menjadi pekerja di Potifar, dia tunjukkan kehidupan Yakub itu penuh dengan tanggung jawab, menyelesaikan tugas-tugas yang benar-benar Tuhan ingin percayakan kepadanya. Kemudian ketika dia di penjara pun, dia selesaikan tugasnya menjadi seorang yang bertanggung jawab, mengelola penjara dan mengatur tahanan yang ada di sana dengan hikmat dan bijaksana, dan selalu menyampaikan satu kabar baik. Sehingga seseorang menjadi sukses itu sebenarnya telah dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Ketika dia ada dimanapun, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi adik-adik semua, saya tidak yakin kalau kita menjadi pribadi sukses yang dipimpin oleh Tuhan tidak dimulai dengan kondisi-kondisi yang kecil di tengah-tengah keluarga adik-adik semua. Sehingga kalau adik-adik ingin dipimpin oleh Tuhan, dia selalu menolong kita di dalam kehidupan ini untuk bertanggung jawab dari waktu ke waktu untuk bisa melaksanakan segala tugas pekerjaannya dengan baik. Nah, contohnya begini, kalau misalnya adik-adik pingin sekolah ke luar negeri, tapi langkah-langkah kecil adik-adik ternyata tidak adik-adik kerjakan. Misalnya tidak belajar bahasa Inggris dengan baik, lalu bermimpi untuk menjadi sekolah ke luar negeri, saya kira tidak mungkinlah Anda akan sukses di dalam segala kerinduan-kerinduan seperti itu. Jadi Yusuf melakukan tangga kesuksesannya adalah dengan jalan pola-pola yang Tuhan inginkan. Bagaimana setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan itu dikerjakan. Apakah fase yang sangat sulit, apakah di dalam kondisi yang sangat tidak menggembirakan, ternyata dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu adik-adik semua, kalau Anda ingin menjadi sebuah pribadi yang sukses, bertanggung jawablah terhadap hal-hal yang kecil-kecil, apakah di sekolah, di rumah, lalu kemudian nanti melanjutkan, kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, karena Tuhan ingin kita betul-betul melaksanakan seluruh tugas yang Tuhan percayakan sehingga dapat sukses. Dan sukses tidak ditentukan seberapa besar Anda dapat posisi, kekayaan dan sebagainya.
Kalaupun hari ini kita melihat betapa Yusuf kesuksesannya adalah dia menjadi penguasa, tapi di dalam firman Tuhan menjadi pribadi yang sukses tidak hanya kita akan berhasil di dalam kedudukan dan sebagainya, tapi menjadi pribadi yang sukses adalah kita dapat menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, karena semua kita berbeda-beda. Bagi ke-11 murid Tuhan Yesus, kesuksesan mereka adalah bagaimana mereka menyelesaikan tugas pemberitaan Injil, walaupun pada akhirnya mereka mati di dalam keadaan yang sangat menyesakkan. Ada yang harus dipenggal, harus disalib dan sebagainya. Itu yang bagi Tuhan sebenarnya, walaupun hal-hal tadi dialami, itu tidak menyatakan bahwa mereka mengalami kegagalan. Termasuk juga dengan Rasul Paulus, walaupun dia mati dalam keadaan yang sangat menyesakkan, tapi dia mati dalam mengakhiri tugas dan panggilannya. Itu sebabnya pribadi yang sukses tidak selalu kita identikkan bahwa dia akan sukses di dalam karya-karyanya. Dan memang kalau Tuhan berkenan, ya bisa saja itu Tuhan tambahkan kepada seseorang. Tapi pribadi sukses yang lain juga adalah bagaimana kita menyelesaikan apa yang menjadi panggilan kita di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita menjadi seorang martir atau seorang penginjil yang harus mengalami kesulitan demi kesulitan dan kita dapat selesaikan. Bagi Tuhan itu menjadi pribadi yang dipandang Tuhan sukses. Karena itu adik-adik semua yang masih remaja, marilah kita menghidupkan pribadi yang sukses ini dengan penuh kehidupan yang melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan dan meletakkan Tuhan sebagai sumber yang memimpin kita, walaupun mungkin kesulitan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalaupun Tuhan menjadikan kita seperti Yusuf, sukses menjadi penguasa, sukses di dalam menyelesaikan tugas panggilan dia menjadikan negara Mesir menjadi negara yang makmur. Namun di sisi yang lain, kita juga melihat contoh bagaimana Stefanus harus mati dilempar batu, dan dia juga menjadi sebuah pribadi yang sukses karena dapat menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan dengan baik. Lalu kalau Anda dan saya, adik-adik semua yang ingin menjadi pribadi yang sukses, mulailah kehidupan ini dengan langkah-langkah kecil yang terus Anda kerjakan dengan tanggung jawab. Tidak ada satu kesuksesan tanpa tanggung jawab dalam setiap kehidupan yang Allah percayakan hari lepas hari dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, tetaplah menjadi pribadi yang sukses menurut Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadi arah dan kehidupan kita, sehingga seluruh kehidupan adik-adik semua adalah kehidupan yang tetap menyatu dengan pimpinan Tuhan, sehingga Anda dan saya menjadi pribadi yang sukses menurut apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menjadi pribadi yang sukses. Selamat sore, dan khotbah hari ini saya akhiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan untuk tema pribadi yang sukses. Kami berdoa kepadamu, kami telah belajar contoh Yusuf yang hidup dan kehidupannya
melibatkan Tuhan dalam seluruh panggilan hidupnya, dan bertanggung jawab dalam seluruh langkah-langkah kehidupannya, apakah dia bekerja di rumah, kemudian bekerja di tempat yang lain, bekerja di penjara, dan dilakukannya dengan penuh kesungguhan. Dan Allah melihat betapa langkah-langkah yang seperti itu adalah langkah-langkah yang menghasilkan sebuah kehidupan di mana orang dapat melihat betapa anak Tuhan adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupannya. Kami memohon ampun untuk segala sesuatu di mana hidup kami seringkali hanya memikirkan langkah-langkah besar, namun kami dalam langkah-langkah kecil di keluarga kami menjadi orang yang kurang bertanggung jawab. Kami mohon ampun karena kami yakin betapa kehidupan kami akan menjadi sukses dalam hidup ini jikalau kami melibatkan Tuhan, kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam panggilan kami sehari-hari, dan itu kami lakukan dengan langkah yang penuh keseriusan dan kesungguhan, dan selalu mencari Tuhan dalam setiap hal. Terpujilah namamu Bapa di dalam Kristus. Hamba-Mu mengakhiri firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap remaja yang mendengarkan lewat media pada sore hari ini. Dalam Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.